kupas tuntas kenapa PHK itu melanggar, apa pasalnya melanggar, dan bagaimana cara melawannya. Simak videonya baik-baik ya. Sampai menonton. Izin Pak, saya mau mengajukan cuti melahirkan selama 3 bulan dan semua handover sudah saya siapkan. Berapa? Selama 3 bulan Pak. 3 bulan? Iya. Alasan 3 bulan ini kenapa ya? Karena saya mau cuti melahirkan. Ini terhitung sejak berapa berarti? Iya. Gini Andika ya, bukannya saya melakukan, cuma kan kamu tahu kan, perusahaan kita ini lagi dalam expansion, tahu kan? Dan jabatan yang kau pegang sangat krusial. Dan kehadiran 3 bulan yang sudah kau miliki ini sebenarnya gimana bilang? Ini udah nggak sesuai sama standar operasional kita nih. Dalam perusahaan kita minta sampai 1 minggu dalam cuti. Baik itu alasannya apa pun, itu 1 minggu maksimal. Lah, kalau 3 bulan gimana? 3 bulan ya udahlah. 3 bulan lebih baik kau keluar aja dari sana pertanyaannya nih. 3 bulan, kamu 3 bulan kau. Ini Pak, sebenarnya saya dipecat Pak. Enggak tahu hubungan sama Hair deh. Pokoknya saya sudah ngeluarin surat, kamu minta 3 bulan, bilang alasan sama Hair udah. Lah, ini namanya melanggar pasal 153 Undang-Undang Ketenagakerjaan loh. Urusan Hair bilang sama saya, oke? Saya nggak tahu. Jadi teman-teman, cuplikan tadi merupakan salah satu bentuk pelanggaran diskriminasi yang sering terjadi dalam dunia pekerja, khususnya untuk perempuan. Nah, sebenarnya perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menjadi undang-undang. Tepatnya diatur pada pasal 153 ayat 1 huruf E yang berbunyi, pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja atau buruh, perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. Jadi perbuatan tersebut sangat dilarang keras atau telah melanggar undang-undang yang sebagaimana tadi telah disebutkan. Untuk perempuan pekerja memiliki hak untuk cuti, hamil, atau melahirkan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Tepatnya diatur pada pasal 4 ayat 3 huruf A dan B. Huruf A berbunyi, cuti melahirkan dengan ketentuan paling singkat 3 bulan pertama dan kedua, paling lama 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Lalu huruf B berbunyi, waktu istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter, dokter kebidanan dan kandungan atau bidan jika mengalami keguguran. Lalu hak cuti melahirkan juga diatur pada pasal 82 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Pada ayat 1-nya, pasal ini menyatakan bahwa pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan anak menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian untuk kasus pemberhentian secara sepihak oleh perusahaan terhadap cuti melahirkan. Adapun status PHK sepihak oleh perusahaan seperti perusahaan memberhentikan pekerja tanpa adanya kesepakatan, tanpa adanya putusan pengadilan hubungan industrial atau PHI, dan apabila dilakukan saat cuti melahirkan, maka PHK tersebut dianggap tidak sah, hubungan kerja dianggap masih ada, serta pekerja tetap berhak atas upah dan hak-hak lainnya. Adapun langkah-langkah yang wajib ditempuh dalam bentuk penyelesaian sengketa. Yang pertama adalah perundingan bipartit, yang dimana langkah ini paling awal dan wajib karena para pekerja dan perusahaan melakukan perundingan secara langsung. Jangka waktu maksimal 30 hari kerja. Jika tercapai kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama. Jika gagal, maka akan lanjut ke cara yang kedua, yaitu adalah mediasi di Dinas Ketenagakerjaan.
yang dimana dengan cara pekerja mengajukan pengaduan ke Dinas Ketenagakerjaan, mediator akan memfasilitasi penyelesaian, hasilnya berupa anjuran tertulis. Apabila perusahaan menolak anjuran tersebut, maka akan lanjut kepada tahap yang ketiga, yaitu adalah gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI. Pekerja dapat menggugat yang pertama antara lain pembatalan PHK, yang kedua, upah penuh selama cuti melahirkan. Yang ketiga, pengembalian posisi kerja. Yang keempat adalah jika PHK tetap terjadi dan dinyatakan sah, maka pekerja ingin mendapatkan pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Dan kelompok 4, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat ya teman-teman. Bye!